Sahabat Thomson, Anda masih bersama kami di 93,3 FM Thomson News Radio. Dan seperti biasa setiap hari Selasa pada pukul 16 WITA, saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama teman-teman dari Diamed, di mana kita akan kembali menggelar talk show Dialog Kesehatan bersama Diamed. Dan seperti biasa hari ini saya masih bersama Dr. Jan Christian. Sore, Dok. Ya, selamat sore, Pak. Iya, lemes banget ini, Dok. Aduh. Oke, Dok, langsung kita buka. Apa itu sebenarnya hipnoterapi? Iya, oke, Pak. Langsung ya. Iya. Jadi ngomongin hipnoterapi ya. Jadi itu ada hipnosis dan terapi ya. Jadi hipnoterapi itu sebetulnya adalah salah satu modalitas terapi yang menggunakan teknik hipnosis. Oke. Ya, jadi dalam kita menyembuhkan pasien dalam memberikan penanganan terapi ke pasien ya, kita ada teknik hipnosisnya di sana. Hipnosis. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita mau mendalami karena ini hipnoterapis, dia termasuk juga di aspek apa yang kita istilahnya medis juga ya? Medis ini. Jadi kalau misalnya dibilang ini hipnoterapi ini gaib gitu. Enggak, ini sebenarnya bisa dilogikakan. Cuma memang kita mainnya di olah pikir ya. Jadi di dalam ranah pikiran manusia gitu. Bukan fisiknya, tapi dalam pikirannya. Dan ternyata itu juga termasuk dalam bagian yang utuh kalau kita bicara soal kesehatan kita ya. Betul. Bahwa tidak hanya badan tetapi pikiran itu juga menjadi bagian dari kesehatannya. Betul. Penting itu supaya sehat. Nah, bisa lebih detail lagi sebenarnya bagaimana proses kerja hipnoterapi itu? Ya, mungkin untuk kita bisa ngomongin lebih jauh ya. Saya mau nyampaikan, jadi pikiran kita tuh dibagi 3. Jadi ada pikiran sadar, kemudian bawah sadar, dan juga yang tidak sadar. Nah, bedanya apa sih? Kalau misalnya kita ngomongin yang sadar ya ini kayak kita ngomong nih, misalnya kita sama-sama bisa ngomong dengan mudah gitu. Atau misalnya saya mau ngambil HP, atau saya misalnya mau minjam HP-nya Pak Patrick gitu. Itu kan pikiran sadar yang memang kita mengendalikannya. Ya, dengan sengaja. Dengan sengaja, betul. Kalau misalnya bawah sadar itu adalah sebuah proses mental ini yang fungsinya ini otomatis. Nah, sehingga kadang nih kita lakukan tanpa kita sadar. Dan bahkan juga ini agak sulit untuk dikendalikan secara sengaja. Ya, jadi ini nih bagian-bagian yang kasarnya tuh begini, kayak kita ngelakuin ini kayak suatu kebiasaan gitu. Kebiasaan itu sebetulnya juga masuk dalam kondisi bagian sini. Jadi ya udah biasa gitu. Kadang kita memang tahu, jadi kadang kita tahu, kadang kita nggak sadar juga, tapi kita udah ngelakuin gitu. Nah, kalau yang tidak sadar itu bagian yang biasanya bisa kita bilang yang mengendalikan sistem biologis. Jadi ya udah tanpa kita perintah kan kita nafas. Tanpa kita perintah jantung kita berdetak. Ya. Nah, kalau untuk hipnoterapi itu kita main di mana? Bukan main ya, kita menterapi di mana gitu. Nah, kita melakukan terapi di bagian bawah sadar. Betul. Jadi kita ngasih sugesti-sugesti, pokoknya kita menterapi ya, nggak cuma sugesti. Kadang mereka yang punya masalah even dengan masalah psikologis ya, kayak fobia, ketakutan, adiksi itu kan juga bawah sadarnya yang main ya. Dia punya sugesti kayak umum nih biasanya, wah kalau misalnya nggak merokok dulu atau nggak minum dulu nih nggak ada inspirasi gitu. Nah itu sebenarnya salah satu sugesti. Ya. Nah kita hipnoterapi main di sana. Ya. Ada contoh yang lebih konkret gak sih kalau kita nih periksa gitu, datang ke dokter lalu ini akan ditangani secara hipnoterapi, itu bentuk realnya kayak apa yang terjadi antara dokter dengan pasiennya itu? Iya, mungkin ini sedikit saya saya informasikan dulu. Hipnoterapi ini bukan cuma dokter sebetulnya. Jadi misalnya Pak Patrick mau belajar bisa. Memang ada pelatihannya. Nah, cuma memang yang nggak bisa serta-merta langsung gitu. Tapi di sini saya akan mengatakan ya sebagai karena kan pas saya juga seorang dokter ya. Jadi untuk ketika misalnya pasien datang nih, nah nggak serta-merta ketika dia datang langsung kita hipnotis, abis itu udah langsung gitu. Enggak kayak gitu. Jadi tetap kita kan cari tahu dulu. Kita tetap ada, kita ngomong ya, ada istilahnya gitu. Jadi kita ngomong sebelum, kalau di kedokteran istilah anamnesis. Kalau di
hipnoterapi istilahnya pre-talk gitu. Jadi sebelum kita melakukan terapi, kita sampaikan dulu nih. Jadi kita tanya dulu gitu, kenapa, apa sih alasannya gitu. Kita gampang ambil contoh yang paling gampang, misalnya suka makan makanan manis. Nah, kemudian dia mau dibantu dengan hipnoterapi. Tujuannya apa? Tujuannya banyak, mengurangi makanan manis. Nah, kadang ngurangin makanan manis tuh gampang diomongin, tapi susah dilakukan. Nah, makanya hipnoterapi bisa main di sana. Nah, jadi gimana contohnya? Jadi kita cari tahu dulu kenapa penyebabnya, apa yang menyebabkan dia mau, terus juga apa. Nah, ketika kita sudah lengkap, ketika kita sudah tahu nih, kita tahu apa yang menjadi masalahnya, kita tahu apa yang akan kita bahas, kita tahu juga ini sebetulnya pasien ini nih tujuannya mau apa. Nah, di sana baru kita berikan terapi dengan bantuan hipnosis gitu. Nah, kalau untuk gimana pastinya ya sulit ya, tergantung kasus sebetulnya gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau tadi disebutkan bahwa ini diberikan terapi hipnotis gitu. Ini kan namanya hipnoterapi. Berarti ini sebenarnya termasuk dalam kategori terapi ya? Betul. Makanya jadi kan orang tidak tahu aku sakit jantung, tapi aku mau pakai hipnoterapi, itu ada konteksnya Kak kalau gitu enggak ya? Nah, kalau kayak sakit jantung itu kan medis ya sebenarnya. Iya itu medis. Nah, tapi begini, jadi hipnoterapi bisa membantu kita kalau misalnya kayak sakit jantung, sakit jantung, ya bukan berarti dengan hipnoterapi dia sembuh hilang gitu. Nah, tetap diobati juga harus obat ya, harus medis ya. Tetap ada medisnya. Nah, cuma hipnoterapi ini apa sih fungsinya? Nah, fungsinya ini kita bisa membantu. Kadang kayak misalnya kita tanya, kenapa sih dia sakit jantung? Misalnya, ternyata dari dulu nih pola hidupnya nggak baik. Pola hidupnya nggak baik, kemudian dia sakit, tapi dia tahu nih mesti berubah mestinya. Tapi sulit. Nah, hipnoterapi membantu mengubah hal-hal yang menyebabkan itu. Betul. Gitu. Jadi bisa berjalan berdampingan dan bahkan lebih efektif ya. Betul. Kalau konsep-konsep ini dijalankan. Betul. Jadi memang hipnoterapi ini ada memang kasus-kasus yang cukup dengan hipnoterapi bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Ada juga hipnoterapi ini di sini bermain atau berperan sebagai terapi pelengkap. Jadi yang membantu mengefektifkan terapi yang sudah diberikan sebelumnya. Gitu. Jadi ya posisinya seperti itu apa yang disebut dengan hipnoterapi. Betul.